pandai Jerman tahun 1913 disebutkan bacaannya adalah Allahu ghaffara li Ulay. Allah mengasihi keluarga Ulay. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Arab memang berasal hurufnya itu dari bahasa Aram, dan bahasa Aram itu kemudian berdampingan dengan bahasa Ibrani dalam sejarah panjangnya, ya. Kemudian siapakah Ulaih ini? Ulaih itu adalah anaknya Ubaidah, jadi bin Ubaidah Katib al-Ubaid al-Bani Amri tanabah alaihi min yakra'uhu, semoga dipahami oleh orang yang membacanya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari prasasti Umul Jimal pertama tadi, masih digunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik bar yang artinya anak. Dari kata bar itu muncul misalnya Bartolomai menjadi Bartolomeus, Barnaba menjadi Barnabas, ya. Itu. Tetapi di dalam prasasti Umul Jimal kedua ini sudah memakai kata yang dekat dengan bahasa Arab sekarang, yaitu bin yang artinya anak. Jadi Allahu ghafara li Ulay bin Ubaidah Katib al-Ubaid al-Bani Amri tanaba alaihi min yakrauhu. Allah mengasihi Ulay bin Ubaidah, anaknya Ubaidah, sekretaris dari Bani Ubaid, pemimpin Bani Amru, semoga dipahami dari orang yang membacanya. Lalu yang inilah sebetulnya peta pra-Islam tentang munculnya agama Islam dan bagaimana hubungannya dengan kekristenan pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana sebetulnya ada pada saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta Yahudi. Itu ada bukan hanya pendatang dari Kirene, Mesir, Afrika Utara sekarang ini, yang waktu itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi, lalu pendatang dari Roma, orang Arab yang semuanya wilayah Roma, tetapi juga ada pendatang-pendatang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia yang itu di bawah Kekaisaran Persia. Dan di sana sejak awal sudah ada suku-suku Arab yang sebagian juga menganut kekristenan. Maka kalau kita runut sejarahnya, pada waktu konsili Efesus diselenggarakan di kota Efesus, sekarang ini Turki, salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir itu dari daerah Elusa di wilayah Yordania. Nama uskupnya adalah Abdullah, dan ini ada dalam dokumen sejarah gereja kuno. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam, karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa yang namanya adalah Abdullah. Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional, satu dalam bahasa Yunani, itu disebut Abdilas, Yunanisasi dari kata Arab Abdullah. Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab yang menganut kekristenan, dan menurut James dari Edesa yang menulis kuliah sebuah pengantar pengajaran kitab suci secara khusus Kristen, dia menyebut adanya terjemahan Injil dalam bahasa Arab, meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, dan itu tentu sebelum zaman Islam, karena Yakub dari Edesa atau James Edesa itu hidup pada abad ke-6, ya, akhir abad ke-5, abad ke-6, dan ketika itu tentu Islam belum lahir. Nah, lalu bagaimana kita melihat? Tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi, ya, atau sekedar catatan versi agama tertentu, itu saya kira tidak fair. Kita harus merujuk pada catatan sejarah. Tanya prasasti-prasasti Arab Kristen itu selalu memakai tanda salib, ya. Lalu ada tertulis di dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Lalu ini adalah bentuk penulisan ulang dalam catatan tangan, ya, ditulis Ana, saya, persis dengan bahasa Arab sekarang sudah. Ini kira-kira 3 tahun menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Ana Sarahil bin Tolimu, saya Sarahil anaknya Tolimu, bana itu kudirikan atau telah kudirikan, al-martul, martirion itu istilah
Arabisasi dari bahasa Yunani martirion, al-martul, lalu ada tanda salib di situ, Jerusalem Cross, lalu ditulis al-martul canah pada tahun 463 ba'da mafsad Khaybar, ya, setelah kehancuran kota Khaybar bi'am pada tahun, lalu tidak ada terusannya di situ. Inilah prasasti-prasasti yang dipakai di dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam. Nah, lalu memang ada orientalis yang akhir-akhir ini meragukan bacaan Enulitman, apakah benar ini bukti bahwa kata Allah dipakai. Ya, kata Allah tidak hanya dibuktikan dari pemakaian prasasti, tentu dari nama-nama orang, bahkan jauh sebelum zaman Islam. Bukan hanya bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah, tapi uskup Elusa pada tahun 431, jadi kira-kira sekitar 300 tahun sebelum kelahiran Islam, namanya sudah Abdullah. Lalu yang kedua, kelemahan-kelemahan yang dipakai oleh James Billani, seorang orientalis yang datang setelah Enulitman, itu membacanya barazahu, mana ada huruf ba itu terpisah. Huruf ba selalu terjalin, termasuk di dalam bukti-bukti enkripsi sebelum zaman enkripsi Umul Jimal ini. Tentu kita bisa melihat itu kan, perangkaian dalam bahasa itu kan terjadi setelah huruf Siriak. Siriak itu pengembangan dari bahasa Aramaik di zaman Yesus, itu mulai hurufnya digandeng-gandeng begitu.